Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul arbi'a 17 Juli 2024 bertepatan dengan hari ke-12 dari Muharram 1446 Hijriyah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah li Syaukani rahimahullah, yang mana kita masuk kepada babul adzan wal iqamah. Maka berkata muallif rahimahullah, yusra'u li ahli kulli baladin an yattakhidu mu'adinan. Maka disyariatkan untuk seluruh negeri agar mengambil seorang muadzin. Dan makna muadzin adalah orang yang menyeru kepada salat. Dan makna dari jumlah ini disyariatkan bagi mereka suatu kelompok dalam suatu kaum yang ingin melaksanakan salat berjamaah dalam suatu masjid agar menyerukan adzan dikumandangkan. Dan pendalilan untuk mengambil muadzin, pendalilannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Utsman ibnu Abil As. Berkata Utsman ibnu Abil As, "Ya Rasulullah, ij'alni amama qaumi." Qala anta imamuhum waqtadi bi'ad'afihim wattakhidh mu'adzinan la yu'khad ala adanihi ajron. Hadis ini hadis yang sahih, yang maknanya sahabi dari Utsman ibni Abil As yang masuk kepada Islam, kemudian dia meminta izin kepada Nabi untuk dijadikan imam bagi kaumnya. Maka akhirnya Nabi mengatakan, anta imamuhum, kamu adalah imam mereka. Dan tentunya permasalahan perintah Nabi kepada dia untuk menjadi imam ini tazkiyah Nabi kepadanya, dan ini menunjukkan bahwa dia telah hafal sebagian dari Al-Quran dan juga telah diketahui oleh Nabi bahwa bacaannya baik dan benar. Karena di dalam hadis yang lain yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, imamukum aqra'ukum Qur'anan, bahwa imam dari kalian menjadi imam masjid, menjadi imam rawatib, adalah orang yang paling baik fasih, mengetahui ilmu tajwid dan qiraah pada zaman itu dari Al-Quran. Dan di sini zahirnya tidak masuk kepada berapa juz harus hafalan, karena bersifat umum, aqra'ukum Qur'anan, kalian paling baik membaca Al-Qur'annya. Karena kebanyakan
jika dihitung kepada hafalan, bisa jadi orang yang hafalannya banyak tidak peduli dengan pembersihan bacaan dari kesalahan tajwid, sifatul huruf, makharijul huruf. Dan itu banyak sekali, terutama waktu kami di Yaman. Banyak dari saudara-saudara kita yang dari kecil sudah hafal Al-Quran. Namun di saat mereka membaca tidak tahu panjang dan pendek, tidak tahu mad, tidak tahu qawaid dari tajwid. Maka banyak yang salah. Hafalannya sudah 30 juz, sudah bertahun-tahun yang lalu. Maka di saat setoran kepada guru kita di Yaman, guru setoran, maka diketahui sangat jauh sekali dari kebenaran bacaan. Maka yang menjadi poin aqra'ukum Qur'anan adalah kebenaran dia dalam membaca, dan ini sesuai ayat Al-Quran, warattilil Qur'ana tartilan. Dan didefinisikan makna tafsir dari tartilan, warattil, maka bacalah Al-Quran tartilan, dengan tartil. Dan makna tartil memberikan hak-haknya dari tajwid, dari mudud, dari makharijul huruf dan sifatul huruf. Maka mana wajah pendalilannya? Waqtadi bi ad'afihim wattakhid muadzinan. Maka ambillah bagi kamu penyeru dari orang-orang yang memanggil adzan, dan la ya'khudh min adanihi ajron. Tidak boleh kalian menggaji dia dari adzannya. Maka di sini jumhur al-ulama menyatakan jika dia bekerja sebagai marbot di masjid, maka tidak digaji dari adzan. Saya muadzin, saya dikasih gaji untuk adzan, maka tidak boleh. Namun bisa digaji dari membersihkan masjid, menjaga masjid, dan apa saja dari memakmurkan masjid. Adapun dari segi adzan maka tidak, karena telah datang nas la yu'khad ala adanihi ajron, la ya'khudhu ala adanihi ajron, maka tidak mengambil dia itu dari adzannya itu ajron, upah. Maka tidak ada upah bagi muadzin di sini. Dia adzan untuk Allah, menyeru manusia. Adapun dijadikan gaji maka tidak ada. Dan permasalahan adzan ini disyariatkan untuk beberapa kaum di masjid, dan di masjid manapun yang ada padanya salat berjamaah, agar mengambil muadzin, sehingga masjid satu dengan masjid yang lain ada muadzinnya. Lalu permasalahan adzan di sini, berapa diambil? Cukup satu atau harus lebih dari satu? Jawabnya, asalnya boleh satu. Untuk zuhur, untuk asar, untuk maghrib, untuk isya, boleh satu. Namun jika menginginkan sunnah, maka ini pembahasannya lain. Di saat kita kembali kepada sunnah, maka di adzan fajr disunahkan berbeda dari muadzin. Muadzin yang pertama tidak sama dengan muadzin yang kedua. Maka oleh sebab itu dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis-hadis yang banyak menjadikan dua muadzin untuk fajr, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Dan di hadis disebutkan, inna Bilalan idza yunadi fala yamsik ahadukum min ta'amihi
fa innahu yu'adzin bil-lail wa idza adzina ibnu ummi maktum falyamsik an ta'amihi fa innahu yu'adzin fi waqtil fajri fayuqalu lahu qad asbaht. Maka makna hadis ini, jika kalian mendengar adzan Bilal, jangan menahan kalian dari makan sahur, karena Bilal adzan di malam hari. Maka sahurlah. Dan jika adzan Ibnu Ummi Maktum, maka berhentilah dari makan dan minum, karena Ibnu Ummi Maktum adzan di waktu fajr. Dan dia orang yang buta, sehingga jika masuk fajar dikatakan qad asbah, maka telah masuk waktu fajar, Maka ini dari permasalahan adzan. Dan tadi disebutkan di hadis anta imamuhum waqtadi bi adafihim. Maka kamu adalah imam mereka wahai Utsman ibnu Abil As, dan awas kamu menjadi imam waqtadi bi adafikum. Maka kamu harus perhatian dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang lemah. Maka di sini menjadi pendalilan imam tidak sembarangan untuk menjadi pemimpin dari salat, kecuali dia harus memperhatikan bagaimana keadaan para makmum. Maka para makmum yang lemah, yang sakit, yang tua jompo, yang sudah keluar dengan susah payah untuk ikut berjamaah, dan dia saat berdiri itu bergetar, kemudian kalian membaca Al-Baqarah panjang sampai 1 juz, rakaat yang kedua Al-Baqarah lagi sampai juz yang terakhir, maka ini membuat orang menjadi berat ingin sholat dengan kalian. Dan ini adalah bukan dari sunnah, dan bahkan bisa membuat fitnah. Seperti hadis juga yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz, yang mana disebutkan oleh Nabi, ya Mu'adz, fattanun, engkau adalah pembuat fitnah wahai Mu'adz. Kenapa disebutkan kepada Nabi dari kisah itu, bagaimana dulu Mu'adz sholat dan dia menjadi imam. Mu'adz adalah orang yang direkomendasikan, fastaqra'ul Qur'an ala arba'ah, bacalah Quran dari 4 orang, dari Ubay ibnu Ka'ab, dari Salim maula Abi Hudzaifah, dan juga dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Mu'adz. Maka Mu'adz termasuk qari Al-Quran, maka dia dijadikan imam oleh Nabi. Namun namanya juga dia manusia, seorang sahabi bukan Nabi, dan juga dia dijadikan hikmah bagi kita kisahnya. Maka dia membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran. Di saat dia jadi imam, terutama kadang-kadang di riwayat Fajr disebutkan di riwayat malam, dan malam pada saat itu sholat atamah. Sholat atamah itu sholat jam 9, jam setengah 10 malam. Maka terbayang mulai dari jam setengah 10 malam baca Al-Baqarah, seperti sholat tarawih misalnya, panjang. Di riwayat sholat Fajr, terbayang sholat Fajr butuh cepat, karena para petani pada saat itu kalau terlambat akan kepanasan, dan dalam keadaan menyiangi tanaman harus sebelum matahari terbit, dan seterusnya. Al-muhim banyak uzur. Dan akhirnya Mu'adz membaca Al-Quran panjang. Akhirnya salah satu dari makmum keluar sholat sendiri, kepanjangan, Anda butuh keluar sekarang Fajr. Akhirnya ribut dengan Mu'adz, di riwayat disebutkan munafik, keluar dari sholat.
Akhirnya dia ngadu kepada Nabi. Ada Nabi mengadu kenapa dia keluar dari sholat dan kenapa dia disebut munafik. Sebabnya karena Mu'adz membaca ayat-ayat atau bahkan surat yang panjang, Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka akhirnya marah Nabi dan mengatakan, fattanun fattanun fattan, afattanun anta ya Mu'adz. Pembuat fitnah, membuat orang lari dari sholat. Apakah kamu ingin membuat manusia lari dari sholat? Contohnya dia sholat sendiri. Maka di sini waqtadi bi'ad'afihim. Jadi imam itu jangan sembarangan dia menjadi imam, tapi mengetahui juga makmum. Alhamdulillah seperti kita di sini, makmum kita adalah santri-santri, anak istri kita dan pengurus yang kebanyakan kita mengetahui keadaan mereka. Dalam keadaan misalnya sehat, ya sudah, panjang, tidak panjang. Dan jika salat berjum'ah datang dari mereka anak-anak kecil ribut, apalagi nangis, ya sudah dipendekkan. Seperti itu fikihnya. Maka ini pendalilan setiap masjid mengambil dari muadzin dan tidak boleh diberi gaji dari hasil adzan. Lalu para marbot bagaimana? Ya kita katakan para marbot bukan gajinya dari adzan. Itu bagusnya. Karena sebagian dari marbot, pokoknya kamu diam di masjid dikasih uang. Dipikir oleh dia adzannya juga termasuk, maka lebih baik dijelaskan. Adapun adzan tidak. Tidak boleh kamu meniatkan untuk digaji. Maka dari membersihkan masjid dan WC masjid itu digaji. Kemudian berkata muallif yunadi bi alfaz al-adhanil masyru'. Maka dia menyerukan manusia dengan lafaz adzan yang disyariatkan. Untuk permasalahan lafaz adzan yang disyariatkan, hadis yang paling kuat dan paling baik hadis Abdullah ibni Zaid. Di mana hadis Abdullah ibni Zaid ini yang paling panjang kisahnya dan paling baik. Hadis ini dikeluarkan Ashabus Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah, yang mana Abdullah ibnu Zaid di saat diperintahkan Nabi pada saat itu kepada kaum muslimin di Madinah, sudah jelas bukan di Makkah. Kenapa? Karena di Makkah tidak boleh sholat berjamaah oleh kelompok kufar Quraisy. Maka disyariatkannya adzan kapan? Di Madinah. Di saat Nabi mendapatkan kaum muslimin dan dibangun masjid-masjid Nabawi. Pertama masjid dibangun Masjid Quba. Dan Nabi di situ setelah dibangun Masjid Quba beberapa hari kemudian pindah ke Madinah. Maka dibangunlah Masjid Madinah. Karena terkumpul manusia, maka Allah memerintahkan untuk sholat berjamaah. Warka'u ma'ar raqi'in. Dan sholat berjamaah ini dipanggil manusia. Nah, di sini permasalahannya kita memanggil dengan apa? Maka disebutkan di saat Nabi mengumpulkan kaum muslimin, kita diperintahkan sholat berjamaah. Kita sudah ada masjid-masjid Nabi dan kita sudah mempunyai komunitas kaum muslimin. Tinggal masalahnya memanggil kaum muslimin karena kaum muslimin mempunyai aktivitas masing-masing. Ada yang bercocok tanam seperti ahlu Yathrib, ahlu Madinah bercocok tanam kurma, dan ada para al-muhajirun seperti Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali dan yang lainnya, Abdurrahman ibnu Auf, tijarah, bisnis di pasar yang jaraknya tidak begitu jauh, terdengar. Maka Madinah pada saat itu sudah menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin, suatu kota kecil. Maka butuh muadzin dan butuh bagaimana cara untuk memanggil manusia salat berjamaah. Maka pada saat itu
hadis Abdullah bin Zaid menceritakan di antara mereka dikumpulkan para manusia dan diperintahkan untuk adzan, maknanya memanggil orang untuk salat berjamaah. Maka di sini disebutkan binakus. Maka bagaimana kalau dengan tambur? Dipukul-pukul, bum 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 bum. Waktu salat. Paham? Tambur yang besar. Yang sekarang masih dipakai di desa-desa apa? Bedug, dug, duduk, dug, dug, dug. Kemudian setelah itu dicampur dengan adzan. Jadi masih ada pemahaman mereka bedug itu harus masih dipukul. Maka lucu, dipukul. Kemudian setelah itu ada mikrofon. Suara mikrofon keluar berkilo-kilo. Suara bedug dengan tangan yang penuh pegel hanya terdengar ke 100 meter, 200 meter saja. Maka ini yang pertama diusulkan untuk tambur. Kemudian mengumpulkan manusia. Kemudian setelah itu ditolak. Kemudian didatangkan dari usulan mereka adzan dengan api. Maka bagaimana kalau dinyalakan api? Maka setiap mau sholat dinyalakan api. Api nyala berarti masuk waktu sholat. Maka waktu fajr tamam, kelihatan apinya. Waktu isya, maghrib, labas. Waktu fajr, waktu duhur, apalagi di Arab tidak ada hujan. Maka bagaimana? Alhasil tidak ada yang disetujui oleh Nabi. Maka tidurlah Abdullah ibnu Zaid. Maka di saat tidur Abdullah ibnu Zaid, dia bermimpi. Mimpi apa? Mimpi ada orang yang memanggil kepada salat. Dan disebutkan afala aduluka alama huwa khairun min dalik. Faqultu lahu bala. Maka tidak tahukah atau maukah aku berikan apa yang lebih baik dari itu, dari tombur, dari api, dari lonceng, dari semua yang ada. Maka dikatakan oleh orang itu, bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya jangan menirukan adzan, nanti dipikirnya udah masuk adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan di salatil fajr ditambah as-salatu khairun minan naum. Maka setelah selesai mimpi ini, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima raaitu. Aku kabarkan kepada Nabi setelah selesai fajr, karena dia mimpi di malam hari. Apa yang aku lihat di mimpiku. Faqala innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Maka ini tidak sembarang mimpi. Ini adalah mimpi yang hak. Dan mimpi yang hak di sini apalagi ditakrir oleh Nabi, maka ini adalah seperti wahyu. Awas ucapan saya. Mimpi yang diberikan takrir, maknanya disetujui oleh Nabi, maka dia dari wahyu dan bisa dijadikan syariah. Adapun mimpi seseorang sekarang mengaku bahwa Allah itu turun cahaya dan berkata, cukup kamu wahai hambaku, kamu telah mencapai tingkat wali, ibadahmu tamam. Maka apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Cukuplah ibadah sampai kamu mencapai yakin. Maka kamu masuk kepada peringkat wali. Cukup ibadah kamu, tidak usah lagi beribadah.
Maka akhirnya setelah itu orang ini mengaku dirinya wali, kemudian mempercayai mimpinya dan dia tidak beribadah lagi misalnya. Maka itu jangan dikatakan ini adalah wahyu dan ini adalah mimpi yang hak seperti ucapan Nabi. Siapa yang mengatakan demikian? Hanya perasaan dirinya saja atau dari ucapan guru-gurunya ahli thariqah. Maka kelompok orang-orang as-sufiyah yang menganggap dirinya sudah mencapai tingkat wali, maka mereka kebanyakan seperti ini, didatangi di mimpi-mimpi mereka yang pada hakikatnya syaitan dan mimpinya mimpi buruk, nightmare, bukan mimpi yang hak. Maka di sini kisah Abdullah ibnu Zaid, kenapa mimpinya dijadikan dalil? Di sini tadi kita bahas bukan karena masalah mimpinya tetapi ditausik oleh Nabi, tetapi ditakrir oleh Nabi bahwa innaha la ru'yal haq, ini adalah mimpi yang benar insyaallah. Fakum ma'a Bilal fa'alki alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Awas, di sini fikih juga. Setelah Nabi mengatakan bahwa mimpi kamu itu benar dan pakailah mimpi ini, maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, pergi bersama Bilal, biar Bilal yang adzan dan kamu mentalkinkan apa yang kamu dengar di mimpi. Karena apa ilahnya? Karena ilahnya fa innahu anda sautan minka. Karena Bilal suaranya lebih tinggi daripada kamu. Di sini menjadi fikih bagi kita. Kenapa yang mimpi Abdullah ibnu Zaid? Dia yang paling tahu, dia yang mimpi. Dan dikatakan oleh Nabi mimpinya benar dari wahyu karena Nabi menyetujuinya dan mengutus dari wahyu ini diberikan kepada sahabat yang mimpi, maka menceritakan kepada Nabi, Nabi mentakrir. Inilah dari sunnah, dinamakan sunnah takririyah. Maka kesimpulannya, kenapa tidak Abdullah ibnu Zaid yang adzan? Kenapa Nabi tidak memerintahkan dia? Kan dia yang melihat dari mimpinya. Di sini fikih yang lain bahwa pilihlah dari muadzin itu seseorang yang suaranya keras. Maka di sini Abdullah ibnu Zaid, dia yang mimpi, tetapi kenapa Bilal yang diperintah dan ditalkinkan? Maka ini menunjukkan ada keutamaan pada Bilal. Apa keutamaannya Bilal dari Abdullah ibnu Zaid? Disebutkan di hadis, disebutkan fa innahu anda sautan minka, karena Bilal lebih keras suaranya daripada kamu. Maka ini juga dari fikih bagi yang adzan. Maka yang adzan di antara kita, alhamdulillah sekarang sudah ada mikrofon. Namun tetap yang suaranya rendah akan rendah. Maka muadzin yang diinginkan mengencangkan suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keras. Saya tidak mau memisalkan, takutnya nanti adzan. Udah adzan duluan, jam berapa sekarang? Misalnya. Baru jam 11. Maka di sini dia adzan dengan suara yang kencang, memang suaranya kencang. Dengan mikrofon lebih baik. Namun ada memang yang suaranya lemah. Meskipun dengan mikrofon dia akan berteriak lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya suaranya kecil, suaranya lemah. Maka di sini yang dianjurkan menjadi muadzin mereka yang bersuara dengan keras. Maka di sini kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abdullah ibnu Zaid, khud Bilalan walakin minal adan fa innahu anda sautan minka. Maka ambillah Bilal untuk menjadi muadzin dan kamu bacakan bagaimana lafaz adzan kepada Bilal, karena Bilal lebih baik darimu, dia lebih tinggi suaranya. Maka disunahkan bagi orang-orang yang mempunyai suara yang tinggi untuk menjadi muadzin, meskipun sama dia menggunakan mikrofon ataupun tidak menggunakan mikrofon.
maka yang menjadi poin suaranya ditinggikan. Maka disebutkan faqumtu ma'a Bilal faja'altu alqihi alaihi wa yu'adzinu bihi. Qala fasami'a dzalika Umar bin Al-Khattab wa huwa fi baitihi fa kharaja yajurru ridaahu wa yaqul walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamd. Maka kaget Umar, apa yang terjadi? Dilaporkan kepada Nabi, maka alhamdulillah. Itulah yang diinginkan dari adzan yang disyariatkan. Maka hadis ini hadis yang hasan dan dijadikan pendalilan hadis ini oleh para ulama sebagai pendalilan lafaz adzan yang masyru'. Maka inilah lafaz adzan yang masyru', bahwa adzan itu dengan lafaz-lafaz yang tadi. Kemudian masalah di sini, ini lafaz adzan tidak disebutkan as-salatu khairum minan naum. Maka itu di hadis yang lain, bahwa untuk salatil fajar disebutkan as-salatu khairum minan naum, dinamakan dengan at-taswib. Dan yang jadi masalah juga permasalahan taswib. Kapan waktu taswib? Makna taswib adalah kalimat as-salatu khairun minan naum. Maka waktu taswib terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama di adzan awal atau adzan yang kedua, namun yang rajih di adzan yang pertama. Pendalilannya dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi di Syarah Ma'anil Athar, dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang mana athar ini sanadnya sahih dari Abdullah ibni Umar. Berkata Ibnu Umar, maka hadis ini awas lafadznya, kana fil adanil awal ba'dal falah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Berkata Ibnu Umar bahwa di adzan yang pertama setelah di waktul fajr, di adzan yang pertama maka dibaca as-salatu khairum minan naum. Maka syahidnya kana fil adanil awal, bahwa dia itu di adzan yang pertama. Dan di sini dijadikan pendalilan bagi kita Ibnu Umar as-salafus saleh, dia yang hidup di zaman Nabi. Permasalahan khilaf kapan as-salatu khairum minan naum tidak jelas di dalam hadis. Maka di sini dengan sanad yang sahih datang dari salaf Ibnu Umar dari sahabat, bahwa dia adzan di waktu Bilal itu dohirnya di waktu, kata Ibnu Umar, adzanil awal. Maka ini yang kita rajihkan, dan kita adzan as-salatu khairum minan naum di adzan yang pertama, bukan di adzan yang kedua. Maka permasalahan adzan sekarang telah terjadi fitnah. Maka kita hidup di zaman al-ghuraba, di zaman keanehan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, bada al-islamu ghoriba fasayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Bada al-islamu ghoriba, Islam itu datang dalam keadaan terasing dari agama Islam yang mulia kepada orang-orang jahiliyah yang menyembah patung berhala. Maka Islam dianggap agama yang aneh. Dan dalilnya di Al-Quran, di saat Nabi mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, menyembah hanya Allah yang satu, He is the one and only. Maka di sini mereka menjawab, aja'alal alihata ilaha wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah kamu menjadikan
ilah-ilah yang disembah ini hanya Rob yang satu, inna hadza la syai'un ujab, maka ini adalah perkara yang aneh. Maka di sini jelas Nabi membawa agama tauhid dan mengatakan sembahlah Allah yang esa, yang menciptakan kalian dan menciptakan aku dan menciptakan seluruh makhluk. Jangan menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Maka mereka berteriak, apakah hanya untuk ini kita dijadikan beribadah yang satu, ditinggalkan Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan 360 patung yang ada di Ka'bah? Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah perkara yang aneh. Maka mereka tidak mau masuk kepada Islam. Itulah hadis bada'al islamu ghoriba. Islam yang mengajak kepada agama tauhid itu aneh bagi mereka, seperti di dalam surat Shad ini. Dan begitu pun di dalam hadis asbabun nuzul, dari hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas dan Abi Hurairah tentang tabat yada. Maka di hadis Nabi mengumpulkan, di hadis Abi Hurairah, seluruh kerabat Quraisy, dan Nabi menyatakan masuklah kepada Islam, menyembah Allah yang satu. Maka berteriak Abu Lahab pamannya, alihada jama'tana ya Muhammad, tabban laka, untuk inikah wahai Muhammad engkau mengumpulkan kami gembong-gembong Quraisy dari paman-paman kamu untuk mengumpulkan kami meninggalkan Lat, Uzza, Manah dan Hubal? Tabban laka, maka celakalah kamu. Maka ini menjadi pendalilan bahwa bada'al islamu ghoriba, Islam itu datang di saat kaum muslimin menyembah selain Allah. Kemudian Nabi mengatakan menyembah Allah yang satu, He is the one and only. Maka mereka terheran-heran dan tidak mau mengikuti. Ini ucapan hadis tadi, bada'al islamu ghoriba. Kemudian mirisnya kata Nabi, wasayaudu ghoriba kama bada'a. Namun mirisnya setelah Islam ada dan kaum muslimin masuk kepada Islam seperti di zaman now, maka apa? Kembali akan terasing. Jadi sekarang terasing dari kaum muslimin. Kalau tadi dari orang-orang kafir musyrik asing mendengar tauhid, sekarang mereka sudah masuk Islam semua, asing mendengar ajaran Islam. Maka mereka terheran-heran dari perkara-perkara yang dianggap oleh mereka bid'ah, padahal sunnah. Dan ini dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang mulai meninggalkan sunnah dikarenakan kebodohan, dan dari kebodohan mereka menganggap bid'ah itu sunnah dan sunnah itu menjadi bid'ah. Dan apa yang terjadi sekarang inilah misalnya. Marbot-marbot di masjid-masjid, mereka tidak mengumandangkan adzan. Lalu bagaimana dengan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi menjadikan dua muadzin, Bilal adzan di awal. Maka mereka para marbot di masjid sekarang bukannya adzan, malah menyetel Al-Quran, dimasukkan ke mikrofon menjadi qiraah Al-Quran. Maka qiraah Al-Quran bukan adzan. Adzan dengan lafaz tertentu tadi, dari mimpi Abdullah ibnu Zaid, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Bukan membaca surat Alhaakumut Takatsur, bukan membaca surat awal dari juz amma seperti yang kita dengar di masjid-masjid. Maka di sini mulai tadi saya bilang, fasayaudu ghoriba, bahwa sunnah itu, Islam itu akan mulai menjadi asing bagi kaum muslimin. Maka ini kita hidup di zaman penuh keasingan, di zaman guroba. Maka mereka yang mengklaim kita justru tidak bagus, sudah tidak relevan dengan zaman, akhirnya mereka para marbot semua masjid mungkin menganggap bahwa adzan awal sudah tidak relevan, karena mereka tidak tahu hadis, kebodohan kepada hadis, dan sudah menjadi tabiat tahun demi tahun. Akhirnya next generation, anak-anak kita
Tidak pernah mendengar adzan awal. Sehingga mereka, anak-anak kita yang mempersaksikan tidak mendengar adzan awal, jika mereka besar dan jadi ustadz, karena mereka nyantri juga, dan di pondok-pondoknya tidak ada adzan awal, akhirnya sampai besar mereka berpendapat adzan awal itu tidak ada. Yang ada itu di masjid-masjid sholawatan menunggu adzan, ataupun tasbih, Allahumma sholli wa sallim alaik, seperti itu. Ataupun dibacakan Al-Quran. Adzan bid'ah. Dan akhirnya di masjid-masjid seperti itu. Seperti yang kalian lihat bagaimana fenomena di masjid. Dan bagi kalian yang pulang dari kampung, di mana masjid kalian ada adzan awal? Tidak ada. Subhanallah. Di mana-mana. Bukan hanya di kita saja. Maka ini menunjukkan tantangan yang besar bahwa kita harus tetap menghidupkan sunnah. Maka inilah gambarannya tadi. Wa sayaudu ghoriba. Islam akan terasing kembali. Di zaman apa? Kembali kita ke zaman jahiliyah? Tidak. Kita ini muslim. Namun muslim yang bodoh kepada ajaran agamanya. Sehingga kita dalam keadaan terasing. Sunnah dianggap bid'ah. Maka akhirnya para marbot yang mungkin dari mereka mengetahui sunnah, mendengar masjid-masjid yang lain mengumandangkan adzan dan dia bangun jam 4, ya sudah kita pun mengumandangkan adzan. Latah, takut jika dia adzan. Dan itu yang menjadi perkara sekarang. Orang takut adzan, namun menyetel Al-Quran setengah jam sebelum adzan membuat bising orang, maka itu tidak takut. Namun adzan yang hanya 1 menit, 2 menit dilantunkan adzan, itu membangunkan orang, takut mereka. Namun Al-Quran yang membuat bising setengah jam ataupun lebih, itu tidak apa-apa. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita bisa menghidupkan sunnah. Maka berapa pahala yang besar orang-orang yang menghidupkan sunnah. Dan juga sunnah yang kita dapati, sholat dengan sandal. Yang antum tahu bagaimana sunnahnya telah terulang-ulang. Bahkan hadis dari Syaddad ibnu Aus, Sallu fini alikum khaliful yahud. Sholat dengan sandal kalian menyelisihi Yahudi dan Nasara, karena mereka tidak pernah sholat dengan sandal mereka. Kita hidupkan sunnah ini. Dan lihat keterasingan ini. Jika kalian sholat dengan sandal di masjid awam, kalian akan dipukuli. Akan diusir. Bahkan di saat kalian Allahu Akbar, kemudian salat sunnah ruku, diangkut badan kalian dengan sandalnya untuk keluar masjid. Kenapa salat dengan sandal? Padahal sunnah, namun sudah berakar bahwa ini adalah bid'ah. Dan dikatakan fatwa yang nyeleneh katanya. Memerintah manusia untuk salat dengan sandal. Nabi yang memerintah, bukan kita. Nabi mengatakan sallu fi ni'alikum, bukan kita. Fatwanya nyeleneh. Menyuruh orang salat dengan sandal. Tidak ada di masjid lain salat dengan sandal. Maka ini tambahan tentang permasalahan at-tathwib. Maka at-tathwib, lafadz as-salatu khairum minan naum, itu juga dari sunnah. Dan kapan dilaksanakannya? Di adzan awal. Maka kita masuk sekarang kepada lafadz penulis yang berikutnya. Inda dukhuli waqti shalah. Maka adzan itu disyariatkan di saat masuknya waktu sholat. Maka di sini awas bagi para muadzin. Seseorang adzan harus sesuai dengan waktunya. Kecuali kapan? Adzanil awal. Maka adzanil awal yang kita bahas tadi, dia itu pengecualian. Dia belum masuk waktunya. Lalu membangunkan siapa? Membangunkan orang-orang untuk sahur dan untuk sholat malam. Maka di sini gambarannya kenapa kita adzan awal kemudian membangunkan kalian. Kalian diharapkan bangun, sholat. Karena itu tujuan adzan awal. Bukan kalian adzan terus tidur. Maka pendalilannya seperti di hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih, la yamna'anna ahadakum adana Bilal min sahurihi fa innahu yu'adzin aw yunadi bil-lail
liyarji'a qa'imakum wal yunabbih naimakum. Maka jangan membuat kalian terputus dari sahur adzan Bilal, yang mana adzannya itu masih belum masuk waktunya. Ini pendalilan tentang adzan awal, bahwa adzan awal adzan yang mana dia itu belum masuk kepada waktunya, sehingga Nabi mengatakan untuk liyunabbih naimakum, untuk membangunkan orang-orang yang tidur dari kalian, dan liyarji'a qa'imakum, untuk lebih membangunkan teman-teman kalian yang sudah bangun agar sholat. Dan pada saat itu disunahkan untuk membaca at-taswib dengan hadis Ibnu Umar yang telah kita sebutkan tadi. Dan juga di lafaz Abi Mahdurah disebutkan di Sunan Abi Daud, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, disebutkan fil ula minas subh. Dan ini riwayat yang menguatkan dari riwayat Ibnu Umar. Maka kalimat as-salatu khairum minan naum, alfaz adzan yang masyru' di saat di salat adzan yang pertama. Maka inilah dari permasalahan adzan yang kita pelajari. Kemudian disebutkan inda dukhuli waqti shalah, maka jangan sembarangan orang adzan belum masuk waktunya. Maka di sini al-muadzin harus yataharral waqt dan tidak menunggu-nunggu nanti, dan juga tidak menyegerakan belum masuk waktunya. Kemudian qala al-muallif, belum adzan, mutaakkid 12:16, berapa menit lagi? Taib, kita sambung sedikit. Wa yusra'u lisami'i an yutabi'a al-muadzina, dan disyariatkan bagi yang mendengar adzan untuk menjawab dari lafaz adzan yang dikumandangkan. Maka di sini seorang muadzin mengumandangkan lafaz adzan, lalu bagaimana sikap yang mendengar? Sikap yang mendengar adalah menjawabnya. Jadi tidak ada adzan dikumandangkan kemudian kita di saat masih mengobrol ya mengobrol, mendengar adzan, maka jawablah. Maka pendalilannya di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengar an-nida, maknanya muadzin mengumandangkan adzan, asyhadu an la ilaha illallah, maka dijawab asyhadu an la ilaha illallah, dan begitu pun seterusnya. Dan ini adalah asal dari ibadah menjawab adzan. Apa yang dikatakan muadzin maka kita mengikutinya. Maka pertanyaan di sini, apakah semua lafaz adzan? Jawabnya tidak. Apa pengecualiannya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan as-shalatu khairum minan naum. Dan di Syiah apa? Ditambah di Syiah seperti di Yaman, Syiah yang Zaidiyah, hayya 'ala khairil amal. Maka di sini Syekh di fatwanya dan intermezzo pertanyaan, ya Syekh, bagaimana kita menjawab adzan? Di hadis disebutkan kita ini idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Terus kita mendengar adzan di sebelah orang Syiah, hayya 'ala khairil amal. Maka Syekh menjawabnya sambil tertawa karena memang tidak disyariatkan. Apa ya Syekh jawaban kita? Sambil tertawa dia mengatakan, qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istimbat dari sini, kenapa ya Syekh?
Karena itu adalah bid'ah. Dan bid'ah musibah. Dan Allah berfirman apa? Idza asabatkum musibah faqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka musibah. Maka semua tertawa. Istinbat Syekh bahwa adzan hayya ala khairil amal adalah bid'ah. Maka tidak usah mendengar. Dan ini yang bertanya orang Yaman yang hidup di antara orang-orang Syiah. Semua masjid diadzan mereka. Setelah hayya ala shalah, 2 kali hayya alal falah, barulah masuk. Hayya ala khairil amal. Mereka dengar tiap hari. Mereka dengar di setiap penjuru kota di Yaman. Dan mereka dengar dari kecil sampai besar. Maka dikira itu adalah sunnah. Seperti yang antum lihat sekarang, tidak adanya adzan awal, antum saksikan dari kecil sampai besar, antum menyangka itu adalah sunnahnya. Tidak ada adzan awal. Adzan awal bid'ah. Dan begitu pun lafaz ini didengar setiap hari oleh anak-anak di Yaman dan oleh manusia. Maka ditanyakan ke Syekh, kita jawabnya apa? Jawab juga seperti hayya ala khairil amal. Jawabnya tidak. Alhasil itu lafaz bid'ah, bukan lafaz dari sunnah. Maka asal dari menjawab adzan seperti lafaz yang kita dengar. Lalu bagaimana pendalilan selain dari lafaz-lafaz seperti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i dari Abdullah ibnu Qais dari Alqamah ibni Abi Waqqas. Dia berkata, aku berada dengan Muawiyah di saat berkumandang muadzin. Berkata Muawiyah, kama qala al-muadzin hatta qala hayya 'alas shalah. Qala la haula wala quwata illa billah. Falamma qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwata illa billah. Wa qala ba'da dzalika ma qala al-muadzin. Summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul mithla dzalik. Maka ini menjadi pendalilan tentang pengecualian tadi. Maka dari mana? Dari hadis Muawiyah. Dan seperti itu dulu para sahabat. Mereka mengetahui ilmu dari Nabi yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka di sini Alqamah ibni Abi Waqqas di saat duduk bersama Muawiyah dan muadzin yuadzin, dia mengajari bagaimana menjawab adzan. Maka setelah selesai adzan mulai dari asyhadu alla ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka diikuti. Namun di saat hayya 'alas shalah barulah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah barulah la haula wala quwata illa billah. Kemudian di ujungnya dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mithla dzalika. Aku mendengar Nabi adzan seperti ini dan menjawab seperti ini. Maka ini dari apa yang bisa kita berikan, dan kita tutup pelajaran ini dengan lalu bagaimana setelah adzan selesai semuanya. Maka kita katakan di sana ada sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa ba'athu mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka disyariatkan untuk juga setelah selesai dari menjawab adzan semuanya agar memberikan doa khusus. Dan doa khusus ini setelah adzan faidahnya adalah orang ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berhak untuk mendapatkan asy-syafaah. Sudah masuk waktu.
Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan summa tusra'ul iqamah ala sifati al-waridah. Kemudian setelah adzan, di saat dibangunkan untuk sholat, maka disyariatkan untuk membaca iqamatis sholah. Dan pendalilan dari permasalahan iqamatis sholah seperti datang di dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana hadis ini muttafaqun alaih, hadis tentang permasalahan iqamatis shalah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas, umira Bilalun an yasfa'al adhan wa an yutiral iqamah, bahwa Bilal diperintahkan untuk adzan 2 kali dan menyebutkan iqamah dengan ganjil 1 kali. Maka di sini disyariatkan iqamah untuk dikumandangkan sebelum dari sholat berjamaah setelah adzan. Maka ini pendalilan dari al-iqamah, dan dia lebih pendek daripada adzan, dan dia witr. Allahu Akbar yang 2 kali dibaca Allahu Akbar 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah 1 kali. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas